Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja-puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Siang hari ini adalah session final season 2 gitu ya, episode ke-13. Dan melengkapi season 2 ini tentu saja kita masih bersama-sama Mas Sony Wicaksono. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita siang hari ini, Mas Sony. Apa kabar Mas? Baik, tadi dibilangnya guru kita, jadi saya bingung siapa nih. Kayaknya saya bukan guru. Pengen buka mic, tapi kayaknya takut salah gitu. Sehat Mas Sony, apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke Mas, nggak terasa ngobrol aja Kang Abu. Bukan ngobrol, iya. Nah, soalnya siapapun yang saya ajak ngobrol jadi guru saya sih Mas Sony. Jadi saya belajar. Iya, oke. Supaya saya memposisikan jadi murid yang selalu belajar gitu kira-kira Mas Sony. Oh iya. Oke, ini nggak kerasa kita udah finale nih Mas Sony season 2. Ya? Kita bicara Al-Fatihah. Wah, long journey gitu dengan kalau diulang-ulang lagi pendalaman Al-Fatihahnya jadi semakin dalam dan semakin bisa kita hayati gitu ya. Bukan hanya sebatas diucapkan atau dibacakan, tetapi ternyata maknanya dalam. Dan siang hari ini kita akan menuntaskan season 2 ini, dan insya Allah kita akan berlanjut ke season 3 gitu ya, something deeper lagi gitu insya Allah, yang mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. So apa yang akan jadi episode penutup ini, kita mau bahas apa nih Mas Sony? Kan kemarin kita udah bahas surat ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ya. Ya. Di episode ke-12, maka sekarang kita bahas tentang penutup dari Al-Fatihah itu kan membaca amin gitu ya. Ya. Amin gitu. Nah tuh kenapa harus membaca amin? Padahal kan nggak ada di ayat di Al-Fatihah, kan nggak ada ayat yang menyebut amin, kan nggak ada ya. Tapi itu biasanya paling kencang yang dibacain terakhir ya, kalau lagi apa namanya, lagi jamaah. Kalau lagi sholat jamaah di masjid, atau mungkin mendengarkan sesuatu yang kelihatannya baik gitu, doa ya, kita selalu mengatakan amin gitu ya. Amin gitu. Itu tuh gimana cara bacanya, apa maknanya, apa artinya, apa hakikatnya, kenapa harus dibaca, apa manfaatnya, kenapa dibaca di akhir Al-Fatihah. Nah itu banyak banget orang nggak ngerti gitu. Ya, anyway Mas Sony, ini sejujurnya aku juga belum pernah dapat kajian dan bahasan tentang amin Mas Sony. Oh gitu ya. belum pernah maksudnya dengar secara spesifik gitu ya, apa sih makna dan hakikat di dalamnya. Jadi so excited banget nih untuk dengar apa sih makna dari amin. Ini simple, kata yang terakhir penutup simple, tapi nggak tahu rasanya kayaknya deep meaning banget gitu Mas Sony. Banget, sebenarnya itu banget sekali. Oke. Kita bahasnya santai aja ya, karena ini dalam. Jadi kata-kata ini singkat tapi dalam ya. Jadi kita bahasnya santai-santai. Kalau ada yang nggak ngerti atau mau balik lagi, mungkin kita ulang gitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin kita sambil ke bagaimana cara membaca yang benar gitu ya. Kita diajarin di masjid kan bacanya kan amin gitu kan. Saya kok nggak pernah lihat ada masjid yang selesai Al-Fatihah semua yang ngomong amin gitu aja, nggak gitu. Tapi panjang gitu ya, dengan suatu panjang dan ada vibrasinya gitu. Dan itu memang yang diajarkan seperti itu gitu, yang benar begitu. Tapi kenapa begitu? Nah itu yang perlu kita tahu ya. Dan nanti kita, kalau kita udah sadar, manfaatnya besar sekali nih. Gini ya, ini kan banyak hal, saya jadi bingung mulai dari mana. Ntar dulu. Nah gini, Allah itu mengatur seluruh alam semesta. Kalau kita lihat, misalnya bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi, lalu matahari juga berputar, dan selain dia mengelilingi sesuatu kayak bumi gitu ya, juga dia berputar dengan porosnya. Nah kalau kita lihat di alam semesta ini, semuanya itu
punya irama gerakannya yang sangat harmoni gitu. Jadi semua tuh bergerak, berputar, dan ini kayak butiran-butiran debu gitu yang kayak teratur gitu semua ya, teratur semua yang seperti nggak tabrakan dan apa namanya dengan penuh keteraturan dan keharmonisan gitu. Pertanyaannya, bagaimana sih Tuhan mengatur seluruh alam semesta ini gitu? Kok bisa seperti itu? Bertriliun-triliun tahun semuanya terjadi sesuai kehendaknya gitu. Nggak ada yang saling bertabrakan. Nah, nanti kalau kita udah bahas alam semesta yang besar, nanti kita bahas alam semesta yang kecil atau bumi jagat yang kecil itu yang di dalam badan kita juga begitu. Karena apa yang terjadi di alam semesta yang besar, perputaran, rotasi segala macam, itu juga terjadi di alam semesta yang paling kecil yang namanya atom ya. Atom itu elektron berputar mengelilingi proton dan neutron. Jadi sama, semua tuh putaran gitu loh. Semua tuh muter. Jadi dari yang makro maupun yang mikro semua itu beredar, berputar, bergerak gitu kira-kira ya. Nah, bagaimana ini semua digerakkan ya? Nah, itu ada satu teori yang bagus dari Nikola Tesla yang mengatakan bahwa kalau kamu memahami, menyadari tentang 3 hal, frekuensi, vibrasi, dan energi, maka kamu akan memahami alam semesta ini gitu. Nah, ternyata semua ini digerakkan oleh sebuah frekuensi. Frekuensi itu adalah suara. Jadi ada satu suara yang menggerakkan ini semua, yang membuat ini bergerak, berputar, ada harmoni di dalamnya, itu dalam suatu suara gitu. Nah, suara ini menggetarkan, menggema, berresonansi, bervibrasi kepada ini bisa mengatur semuanya. Jadi semua ini pakai satu instrumen namanya suara gitu. Suara Tuhan kan, gitu ya. Yang kita nggak dengar, karena itu kalau manusia itu punya bandwidth frekuensi yang bisa didengar hanya dari kalau nggak salah 20.000 sampai berapa gitu ya. Kalau yang di bawah bandwidth kita itu namanya subsonic, kita nggak dengar. Kalau di atas itu namanya ultrasonic, kita juga nggak dengar. Jadi kita hanya yang sonic itu adalah yang di tengah-tengah itu. Nah, itu kita nggak dengar suara-suara ini, suara yang mengatur ini semua, tapi pasti ada suaranya gitu. Dan kita tuh kayak sekumpulan titik debu yang diatur oleh sebuah suara ini, sehingga terjadi suatu harmoni yang kita lihat di alam semesta gitu. Nah, tuh saya coba boleh share ya satu YouTube, boleh? Silakan Mas Soni. Ini kalau kita share YouTube ini, nanti di YouTube di ini nggak ya? Nggak apa-apa ya? Apa-apa lah Mas. Coba ya, sebentar ya. Saya share dulu ya. Silakan. Oke. Wait. Nggak muncul ya? Maaf ya. Langsung ke share screen aja. Oh ya, share screen, oke. Udah. Ini muncul nggak? Muncul. Nah ini muncul ya? Ya. Oke, kita lihat dulu ya sama-sama ya semuanya. Ya.
Dengerannya tadi ya. Jadi itu teori Nikola Tesla membuktikan bahwa suara itu, frekuensi, getaran, vibrasi itu adalah yang mengatur semua alam semesta ini. Jadi Allah itu seperti dibilang berfirman, atau misalnya kalau di Al-Quran ada nggak teori ini? Ada, Kang Abu. Misalnya sebagai contoh, penciptaan langit dan bumi itu kan kehendak Allah. Tapi bagaimana mekanismenya? Menggunakan vibrasi, frekuensi, dan suara gitu. Kalau di dalam Al-Quran dibilang ditiupkan sangkakala, pernah dengar nggak? Iya. Nah, itu sebenarnya Allah itu meniup sangkakala itu tadi ya, suara vibrasi, sehingga keberadaan seluruh alam semesta ini berubah gitu. Terjadi penciptaan. Dan pada saatnya nanti juga di akhirnya akan ada suara yang merubah ini semua. Begitu frekuensi suara berubah, maka semua yang terjadi di alam semesta ini akan berubah. Bagaimana Allah akan, apakah semua putarannya ini akan terus-menerus seperti ini? Selama suaranya masih, atau frekuensi atau vibrasinya masih seperti ini, akan seperti ini. Kalau nanti berubah, akan berubah lagi gitu. Boleh Kang Abu buka misalnya di surat 6 ayat 73 gitu. Oke, surat 6 ayat 73. Wah, ini amazing banget sih. Tadi ngelihat pattern-patternnya jadi kebayang bahwa mandala-mandala yang suka dipakai simbol yoga gitu kayaknya jadi dari situ ya. Soalnya mirip-mirip gitu. Nanti kita kesana deh. Apa suaranya sama semua nih ya, coba. 16, berapa Mas? 673. 6 ayat 73. 6 ayat 73, oke. Surat 6 ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Yeah. Dia mengetahui yang goib dan yang nampak. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kun fayakun itu apa? Suara, vibrasi, frekuensi. Jadi Allah nggak ngomong kayak jadilah, kan nggak, bahasa Indonesia belum ada. Nggak ada ngomongan kun gitu, nggak ada, huruf kan belum ada. Jadi ditiupkanlah vibrasi itu, suara itu, sehingga terjadilah penciptaan langit dan bumi ini, kira-kira begitu. Ya, jadi suara itu dasar dari sebuah penciptaan. Jadi sebelum materi ada, yang adalah suara. Suara dari mana? Dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, itu yang membuat semua ini tercipta gitu. Nah, nanti kalau nanti keberadaan ini mau berhenti atau tutup gitu, itu juga pakai suara. Makanya dibilang kalau nanti di hari kiamat ada sangkakala yang ditiup gitu kan. Atau apa kan, misalnya di surat 39 ayat 68 dikatakan nanti akan ada sangkakala ditiup. Atau misalnya banyak kan yang di luar pendengaran manusia. Ya, coba dibuka lagi surat 80 ayat 33. Oke, surat 80 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua. Jadi memekakkan ini artinya kita nggak bisa dengar gitu. Itu lewat suara. Jadi sebenarnya alam keberadaannya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suara-suara itu. Bahkan misalnya sebagai contoh, nanti kalau di akhir zaman itu seluruh manusia itu hatinya akan terbuka kalau dia bisa mendengarkan suara itu dan mengikuti suara itu hatinya akan terbuka. Keberadaannya akan berubah. Orang itu tadi yang jahat bisa tiba-tiba jadi baik kalau hatinya kebuka loh. Makanya di surat An-Nasr, surat 110, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika terjadi pertolongan Allah, pertolongan An-Nasr itu ya lewat sangkakala yang ditiup atau suara-suara itu gitu. Nah, jadi semua itu lewat suara, frekuensi, vibrasi, energi. Ya, tapi sebelum ada energi, itu adalah frekuensi dan vibrasi. Nah, jadi Allah mengatur kita di dalam diri kita ini juga pakai itu. Karena itu bukan cuma berlaku pada hal yang makro kosmos atau jagat besar, tapi juga jagat kecil. Kenapa?
elektron bisa berputar di atom kita karena ada itu, ada vibrasi itu, ada frekuensi itu gitu loh. Jadi semuanya bisa berjalan. Bayangin kalau tiba-tiba suaranya berhenti, tek, apa nggak berhenti semua? Oh, iya. Termasuk atom di dalam tubuh kita mati semua itu. Makanya katanya kan kalau di Al-Quran dibilang ketika sangkakala ditiup semua akan mati kecuali apa yang dikehendaki. Itu berapa ya? Surah 18 ayat 99 ke berapa gitu ya? Saya lupa ya. Itu semua mati kecuali siapa yang dikehendaki. Ya kalau suaranya berhenti ya semua ini berhenti berputar. Ya berhenti semua. Kita pun berhenti. Nggak ada atom yang jalan. Atom akan mati gitu. Jadi kalau atom yang paling kecil aja mati, alam semesta semua mati semua gitu, kira-kira begitu. Ya itu saya mau ngomong dari sisi suara dulu ya. Nah jadi apa yang dikatakan Nikola Tesla itu benar gitu. Jadi bahwa kalau kita understand, if we understand about the frequency, vibration, and energy, we will understand the whole universe gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nikola Tesla itu orang Italia ya kalau nggak salah, yang akhirnya dijadikan merek mobil Tesla itu. Ya oke. Nah sekarang balik ke Amin. Nah, Allah itu menciptakan suaranya itu kan belum ada bunyi pengucapan dan sebagainya, ya kan? Jadi Allah itu berkehendak kalau untuk diri kita sendiri itu lewat sebuah suara yang menggetarkan, ya. Kalau tadi kan menggema dan menggetarkan alam semesta, ya kan? Ini Allah ada juga suara yang bisa menggetarkan seluruh jagat kecil di dalam diri kita gitu. Nah, suara itu adalah suara yang tidak dipengaruhi oleh huruf, oleh ucapan, oleh lidah dan sebagainya. Suara itu adalah kalau Kang Abu pernah dengar orang di Tibet ngomong om gitu. Itu suaranya begitu. Sebenarnya bukan om tapi aum, aum gitu. Nah ya, jadi aum itu kalau diucapkan dengan benar itu akan menggetarkan semua yang ada di badan, termasuk cakra-cakra di dalam, atau cakra itu pintu energi ya, di dalam diri kita tuh bisa kebuka loh kalau suaranya benar. Makanya itu orang meditasi suka ada singing bowl atau ada aum itu, dan diakhiri oleh aum-aum gitu ya? Chanting ya, betul. Itu bisa membuka cakra. Dan saya jadi mengeksplor ya, apakah cakra itu ada nggak sih di dalam kitab suci kita Al-Quran misalnya. Ternyata misalnya kalau ini mau dibilang cocokologi gitu ya, mencocokkan, di dalam diri kita tuh ada 114 cakra, 108-nya itu di dalam, 6-nya itu di luar. Tapi 114 itu adalah jumlah ayat di dalam Al-Quran gitu misalnya. Jadi ada ininya, kenapa 114 sih Al-Quran ayatnya, suratnya. Itu semua cakra di badan kita itu ada 114, dan Al-Quran itu menjelaskan sebenarnya kan diri kita sendiri gitu kan, apa yang di dalam diri kita sendiri, kira-kira begitu. Nah, jadi ini ada hubungannya semua antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain untuk hal tertentu, termasuk hal ini. Kalau kita tuh meditasi dalam keadaan hening ya, atau benar-benar hening gitu, benar-benar hening, duduk diam hening, kita tuh akan mendengar suara itu di dalam diri kita. Jadi kayak tadi saya bilang, kenapa suara Tuhan yang mengatur alam semesta ini nggak kita dengar, karena kita terlalu sibuk. Kita terlalu ada di dalam frekuensi noise gitu. Kalau kita di noise, kita nggak bisa dengerin voice kan gitu. Kalau kita itu listen, we have to be silent. Nah, kalau ada di dalam frekuensi meditasi yang sangat dalam, kita tuh dengar suara itu. Suaranya tuh gitu, aum. Jadi itu kayak semua kayak apa di dalam diri kita tuh kayak bergetar. Nah, kayak misalnya dibilang kalau dibacakan Al-Quran kepada orang yang beriman, maka hatinya bergetar. Getaran itu tuh seperti itu, bukan getaran dari ayatnya itu, tapi getaran dari suara Tuhan yang bisa didengarkan oleh hati sampai hati itu bergetar dan akhirnya terbuka gitu. Nah,
orang Islam atau zaman Nabi Muhammad juga diajarkan hal yang sama, karena Nabi Muhammad juga mengalami meditasi yang cukup dalam di Gua Hiro. Dan sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru, karena sebagai contoh agama yang atau ajaran ya, saya bilang ajaran ya, yang datang sebelumnya yaitu Kristen, itu juga mengucapkannya kata-katanya kan amin gitu kan. Kita jadinya amin, dia amin gitu. Itu kan Kristen itu kan adanya di Yerusalem, awalnya lahir di Yerusalem, dan bahasa itu namanya bahasa Aramik. Jadi di dalam bahasa Aramik itu kata-katanya tuh diakomodasi dari aslinya tuh amin. Nah, belakangnya itu ada kayak tambahannya. Sebenarnya yang belakangnya N atau IN itu sebenarnya nggak terlalu substansi. Yang substansi itu aum. Nah itunya itu amin. Nah itu kalau dibacanya benar, cara bacanya tuh adalah waktu kita baca amin itu biarkan ya di bawah pusar kita itu kata-kata A-nya tuh naik. Jadi jangan A-nya tuh jangan di leher, tapi di bawah gitu. Nah ini ngebuka yang bawah. Aumin sampai di hidung gitu. Diulang lagi. Aumin itu tuh dengan suara itu bisa ngebuka tuh pintu-pintu yang ada di dalam diri kita gitu. Dan nanti manfaatnya banyak, bisa ke spiritual, bisa juga ke fisik gitu. Nah orang Tibet dia mengatakannya om atau aum. Jadi itu sebenarnya dari sebuah bunyi yang sama, hanya memang di bahasa tertentu menjadi ada modifikasi atau sesuai dengan lokal ininya sendiri, pronunciation, pengucapannya sendiri gitu, kira-kira begitu. Kalau orang Jawa kan misalnya namanya misalnya alhamdulillah jadi ngalhamdulillah gitu misalnya kan. Jadi ditambahin NG, senopatiin ngalogo misalnya, ngadipiro atau apa. Jadi pokoknya itu ada semacam. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah AUM-nya itu. Aminnya itu. Jadi yang penting tuh getarannya yang ada di dalam diri kita tuh, mulai dari bawah perut sampai ke atas, sampai kalau perlu sampai ke sini, sampai ke ubun-ubun tuh. Nah, makanya kalau kita di masjid, dan itu diajarin dari zaman dulu, begitu ada kata-kata walad dolin, langsung semuanya ngomongnya apa? Amin gitu. Nggak diajarin amin, nggak gitu. Kalau cuman amin gitu, nggak terjadi itu proses vibrasi yang tadi saya ceritain itu loh. Di dalam badan kita tuh nggak terjadi. Kalau itu diucapkannya benar, amin. Nah, sampai biarin semua atom-atom yang berputar, apa itu semuanya tuh bervibrasi dengan itu. Wah, itu spiritually hati bisa kebuka, semua cakra kebuka, dan atom-atom juga bisa berjalan dengan baik itu. Ya kalau orang kanker tuh kan biasanya kan karena elektronnya itu dia kehilangan elektron, jadi ngambil elektron sebelah kan misalnya. Karena terjadi ketidakseimbangan mutasi di dalam elektronnya. Tapi kalau misalnya vibrasi itu dengan benar, dikembalikan itu semua. Jadi kayak kalau di alam semesta ini ada satu, misalnya benda langit yang ngaco sendiri gitu. Begitu dia dengar suara, dia balik lagi gitu. Ke pusat edarnya gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi kenapa amin itu diucapkan di akhir Al-Fatihah? Karena dari awal kita udah bahas di season kedua ini, Al-Fatihah itu artinya membuka hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diawali dengan kepasrahan, ya kan, kita bahas dari episode 1 kan. Diawali dengan iftitah, mempersiapkan hati, lalu kemudian alhamdulillah memasrahkan, lalu kemudian maha pengasih, maha penyayang, semua kehendak Tuhan terjadi. Diakhiri dengan tadi, bagaimana cara Allah merubah semua yang kita doakan itu, yaitu tadi, amin gitu. Itu secara manusia nggak ada artinya itu sebenarnya. Tapi kita terjemahinnya kan, kabulkanlah semua permohonan kami gitu. Jadi mau permohonan saya yang penting. Padahal di dalam amin itu ada kehendak Allah. Kehendak Allah itu lewat vibrasi, frekuensi, energi, suara itu tadi gitu. Jadi biarlah kehendak Allah yang terjadi. Nah, itu caranya adalah Allah merubah semuanya itu lewat suatu mekanisme seperti itu gitu. Makanya kalau di pelajaran spiritual itu sebenarnya mengucapkan kata Allah, amin, itu diulang-ulang bagus sekali tuh, untuk asal kita tahu hakikatnya gitu ya. Jadi terjadi suatu deviasi dari arti dan makna hakikat. Sebenarnya maksudnya apa, tapi kita jadinya ngertinya gimana. Bahwa amin itu adalah kabulkanlah semua permohonan kami. Padahal itu artinya adalah membuat semua yang ada di dalam diri kita itu bervibrasi, beresonansi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan frekuensinya Dia. Dan ketika kita udah satu frekuensi dengan Allah, kita bisa mendengar petunjuk Allah tuh lewat hati kita itu dengan sejelas-jelasnya gitu. Nah, jadi ini bukan hanya untuk agama tertentu, karena ini universal sifatnya. Makanya di Kristen ada, tapi begitu ini pindah ke di Amerika misalnya, dia ngomongnya amen, itu bukan. Harusnya amen tetap gitu. Kalau udah itu nggak ada terjadi vibrasi. Harusnya au dan m, aum, aumin gitu. Itu jadi vibrasi itu terjadi. Nah, jadi ini universal sifatnya sebenarnya, karena memang setiap orang yang bermeditasi, dia dalam sikap hening, dia bisa mendengarkan suara apa tadi bilang chanting ya, atau itu tuh aum itu seperti itu gitu. Jadi bahkan waktu kita meditasi atau kita tafakur ya, itikaf gitu, kalau ada suara itu mulai bervibrasi di dalam diri kita sehingga hati kita bisa bergetar dan sebagainya, cakra kita kebuka itu ya, bagus sekali kalau kita mengucapkan gitu, sehingga apa-apa yang di dalam diri kita itu bisa bergetar, beresonansi, bervibrasi, membuka, dan kemudian kehendak Allah itu untuk hati kita terbuka ya, dengan melalui Al-Fatihah itu dapat terjadi. Kehendak Allah, misalnya kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Nah, itu ketika hati kita kebuka, kemudian Allah juga kan memberikan firman-Nya, petunjuknya lewat suara juga, frekuensi yang kita nggak dengar kalau kita nggak hening gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Nah, jadi ini bukan suatu yang simple, main-main gitu. Bukan suatu hal yang dangkal gitu ya. Tapi ucapan amin ini adalah suatu hal yang sangat dalam. Karena ini hubungannya dengan kehendak Allah, kuasa Allah untuk mengatur semuanya, termasuk diri kita, sehingga kehendaknya di dalam diri kita dan di alam semesta ini dapat terjadi gitu. Jadi tadi ya,
Apa arti amin? Amin nggak ada artinya. Tapi itu adalah dari kata aum dan ditambahkan karena lokal itu ya, di Aramik begitu, di bahasa Arabnya seperti itu. Tetapi itu dalam cara bacanya harus bergetar seluruh tubuhnya itu mulai dari bawah kalau mau ya, dicoba ya dari di bawah pusar ini nih sampai naik ke atas terus sampai aumin tuh sampai itu bergetar, semua tubuhnya bergetar, jangan buru-buru. Dan cara bacanya ya kayak di masjid itu kalau lagi sholat berjamaah gitu, amin gitu, sampai benar-benar bergetar. Jangan cuma mulutnya bergetar, tapi sampai ke, kalau dibilang 7 cakra itu atau dari mulai mahkota sampai bawah tuh bergetar semua gitu, kira-kira begitu. Jadi ini bukan termasuk ayat Al-Quran, tapi setiap kita membaca Al-Fatihah atau kita duduk diam sendiri meditasi, sangat baik untuk diulang-ulang gitu, karena akan merubah fisik, non fisik, dan banyak hal kalau kita memang sampai kepada keheningan yang sejati di titik yang hening itu. Kira-kira itu Kang Abu penjelasan amin itu ya. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Ini salah satu hal yang sangat langka sih ya, sangat jarang banget dikupas, dibahas. Hal simpel di akhir, tetapi ternyata pemaknaannya justru malah ini saya rasa yang memparipurnakan surat 1-7 yang terjadi dalam tubuh itu adalah terasa getarannya gitulah kira-kira. Jadi betul kata Mas Sony tadi, ini bukan kayak ya nggak asal gitu ketika kenapa amin selalu amin gitu ya. Bukan sesuatu hal yang sia-sia lah gitu ya, dengan nadanya seperti itu, dengan getaran seperti itu, ternyata ini ada impact-nya kepada tubuh kita baik fisik maupun non fisik. Nah, yang jadi pertanyaan Mas Sony dalam pengaplikasiannya gitu misalkan. Nah, gimana nih? Kan tadi Mas Sony bilang dari bawah perut atau gimana, cuman practical way-nya untuk kita melakukan ini, dan apa sih ciri-ciri kalau itu tuh it works gitu. Kalau si aum itu tuh udah bener-bener kita bener melakukannya tuh apa indikator dan parameternya gitu. Silakan Mas Sony. Jadi kalau kita pertama kali kita nggak bisa sembarangan asal-asalan gitu ya. Amin, itu nggak akan kejadian. Harus ada sesuatu yang traveling gitu, yang berjalan dari bawah. Jadi beresonansi dari bawah pusar ini terus sampai ke, kita tahu ya misalnya jadi A-nya juga ya gitu, nggak bisa, cempreng nggak bisa. Kalau orang lihat, kalau ada orang sholat berjamaah ya kan, lalu ada kata-kata amin, ada nggak yang cempreng? Nggak ada kan? Nggak ada yang amin gitu, nggak ada, karena itu nggak kejadian. Semuanya tuh yang atau itu aja masih belum. Jadi yang dari suara bawah perut nih, nah ini bergetar nggak nih? Nah jadi mulutnya dibuka dulu, agak tutup gitu, sampai atas. Nah gitu, itu ada nggak getarannya? Oh yang bener ada getarannya tuh. Nah tuh bisa ke, nggak cuma di titik ini tapi kemana-mana gitu. Nah tuh bergetar kemana-mana gitu. Nah itu kayak tadi sekumpulan debu di mana, taruh di atas papan ya, papan tadi tuh, begitu dikasih frekuensi tertentu, berubah nggak dia bentuknya tadi? Begitu frekuensinya naik, berubah lagi nggak? Nah, waktu kita ngomong amin, ada perubahan di dalam diri kita ini. Gitu. Kalau diri kita ini terdiri dari atom yang sebenarnya itu bisa teratur sesuai dengan kehendak Allah, itu sebenarnya harus berubah gitu. Maaf ya. Jadi di sini ajaran A ini bukan ajaran Hindu gitu. Ajaran semua religion. Karena ini universal, is a universal sound. Nah itu ya.
suara yang universal. Jadi jangan diklaim bahwa oh ini yang Hindu banget. Enggak. Gimana suara punya agama yang nggak bisa ya? Karena di Islam ada, dan cara chantingnya juga sama. Di Kristen juga ada. Nah kalau misalnya di gereja, amen, nggak kejadian. Harus benar-benar di-chanting sampai ada resonansi and vibrasi. Nah ini kejadian nggak nih? Bergetar nggak nih? Misalnya tadi nih, yang tadinya punggung saya itu misalnya lagi pegel gitu, begitu dengar amin, otot-otot saya nih bergerak nggak ini gitu. Harusnya menyesuaikan diri nih semua dengan suara itu gitu. Nah jadi habis sholat tuh aduh rasanya rileks, enak gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ngomongnya. Dan itu bukan ngomong dari mulut sini loh, dari bawah, suaranya dari bawah, getarannya di bawah sampai atas. Sampai kalau bisa tuh ya, jangan cuman berhenti travelingnya sampai mulut, tapi sampai hidung, tapi juga terusin sampai atas nih, sampai di ubun-ubun ini. Gitu. Jadi ubun-ubunnya itu kalau orang Hindu bilang cakra mahkota, kalau kita bilang nih apa ada bukaan di sini nih. Nah nanti kita bahas ya Kang Abu ya, secara Quran apa yang dimaksud ubun-ubun terbuka itu ya. Itu nanti kebuka sampai sini. Nah gitu, buka semua. Wah tuh asik banget ya. Cuma amin aja tuh udah, aduh udah apa kayaknya badan itu tuh kayak kembali kepada titik edarnya gitu kira-kira. Somehow tadi nyobain ya maksudnya ya sekilas gitu ya. Somehow ada sesuatu yang menenangkan gitu Mas Ani. Sesuatu yang recalming gitu. Gitu nggak sih Mas? Iya. Bisa calming, pikiran-pikiran yang nggak seharusnya itu semuanya bisa balik ke titik yang seharusnya kira-kira gitu. Nah, apalagi nanti kalau kita udah bisa dengar suara dari Allah itu di alam semesta ini, kita tuh kedengeran loh kadang-kadang, nih kok suaranya berubah nih kalau udah dalam ya. Kok berubah ya, yang tahun lalu kayaknya bunyinya rada begini, ini agak ada perubahan nih gitu misalnya. Nah itu biasanya mempengaruhi sikap hati orang-orang tuh di bumi. Nah itu nanti tuh menuju kepada akhir, itu akan ada yang kalau di Quran dibilang sangkakala ditiupkan itu. Yang kayak tadi frekuensinya, nah yang tadi berubah kan, frekuensi berubah kan, bentuknya berubah kan. Ya gitu. Nah pertanyaan saya, bisa nggak kalau frekuensi itu berubah, hati kita lebih kebuka? Memungkinkan. Iya, itu yang kalau di surat 110, alam nasro laka sodrok. Ketika terjadi pertolongan Allah dan kolam idza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika terjadi pertolongan Allah dan wal fath itu artinya terjadi kemenangan, hatinya terbuka, al fath ya, fath kan yang terbuka. Lalu wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua orang berbondong-bondong fi din itu di situ bukan kelompok agama tapi sikap hati yang patuh tunduk kepada Allah gitu ya. Semuanya berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi semuanya akan mohon ampun. Semuanya akan kembali kepada Tuhan, pada Allah. Innahu kana tawwaba. Allah menerima semuanya untuk kembali. Nah, itu lewat suatu tiupan sangkakala itu tadi. Nah, jadi kalau kita udah bisa melakukan amin ini dengan benar, kita tuh bisa ngedengerin suara yang merubah itu tadi gitu. Nah ini bukannya suatu fiksi ya, ini kenyataan. Ini memang harus dialami sih ya. Iya. Anyway, saya ceritain sebagai sebuah kenyataan, jadi bukan suatu cerita gitu. Oke, ada yang menarik juga Mas Ani tadi waktu Mas Ani bicara tentang keheningan gitu ya, bahwa Nabi Muhammad pun pernah berbicara bahwa Quran itu kan la sautin wala harfun, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya gitu. Dan ya kita tahu bahasa baru ada beberapa saat lah ya gitu dalam tanda petik gitu. Nah,
kaitannya sama Al-Quran, pewahyuan, terus sama frekuensi vibrasi ini, itu gimana sih Mas Sony? Sehingga di Quran kan selalu dikatakan bahwa bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, Quran itu kan ayat sejatinya ada di dalam. Nah, apakah si Al-Quran juga dalam tanda petik itu juga adalah suara canting yang benar-benar menggetarkan sesuatu di kita sehingga kita jadi ngerti sesuatu gitu misalkan? Gimana Mas Sony? Allah itu kan maha berkata-kata kan? Kalau maha berkata-kata, dia kapan dia berkata-kata? Apakah di saat-saat tertentu, jam-jam tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau setiap saat? Ya, anytime ya. Ya itu maha berkata-kata namanya juga ya. Iya. Al-Qalam kan? Dan kalau di Iqra, ya kan? Suratnya kan katanya gitu. Iqra. Bismi Rabbi khalaqal insana min alaq, ya kan? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dengan perantaraan qalam. Qalam tuh kata-kata kan. Tapi kata-katanya jangan dibilang berasal dari bahasa tertentu, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris kan belum ada. Ya memang nggak perlu pakai bahasa itu. Itu kan buat semua. Oke. Jadi pakai apa? Pakai suara itu tadi yang nggak kita dengar. Karena bandwidth frekuensi kita dengar tuh cuman sangat limited. Itu harus di frekuensi yang hening sekali gitu. Baru bisa dengar suaranya. Tapi apakah suaranya itu hari ini Allah mau ngomong A lah gitu, besok B kan enggak. Tergantung dari orangnya gitu, kebutuhan dia apa. Kalau kita meditasi berdua, misalnya Kang Abu, atau tafakur, tahanut, apapun, di tempat yang sama, Kang Abu sebelahan sama saya, ya, apa yang Kang Abu terima sama saya bisa beda gitu. Benar. Jadi nggak kayak nonton film bareng-bareng nonton yang sama gitu, enggak. Nah di situ Allah maha kompleks ya. Jadi karena kesadaran saya sama Kang Abu misalnya pada saat itu meskipun tempatnya sama bisa beda, kebutuhan saya sama Kang Abu beda, background saya sama Kang Abu beda, tapi kita bisa mendengar suara sama-sama, bisa. Kita bisa mendapatkan spiritual consciousness, kesadaran spiritual, bisa gitu. Apakah kesadaran itu bisa merubah pola pikir kita? Bisa sekali. Ya tadi kan, suara berubah, itu tadi gambaran butir-butir itu jadi indah tapi bentuknya lain gitu. Ya kan? Jadi bisa gitu. Dan mekanismenya seperti itu gitu kira-kira. Jadi jangan mencoba menyimpulkan sendiri. Begitu kita menyimpulkan sendiri, mengartikan sendiri, ya artinya nggak sesuai dengan arahan suara atau petunjuk itu kira-kira begitu. Oke. Nah itu harus dialamin sih. Kalau diceritain emang nggak bisa. Cuman dengan Amin ini orang itu dibawa, dibisikan untuk bisa mengalami vibrasi itu yang membuka semua yang di dalam dirinya tuh, hatinya, cakranya, jalur energinya, apanya semua kebuka kira-kira gitu. Caranya begitu. Nah, ini sekali lagi bukan certain religion, agama tertentu, ini universal sound. Jadi saya suka lucu aja kalau ada orang bilang, wah ini kalau ini ajarannya Hindu, ya kita juga punya. Itu dalam hati saya. Sebagai orang Islam punya juga, ada juga. Karena universal, karena didapatkan oleh orang yang sama-sama mendapatkan petunjuk dari sebuah keheningan gitu, kira-kira begitu. Oke, keren Mas Sony, terima kasih. Maaf ya, ini agak-agak beda, agak-agak apa ya? Nggak tahu saya orang kalau mau jelasin Amin tuh apa, tapi saya yakin mungkin ada juga yang nggak setuju, tapi Bapak Ibu boleh juga nggak setuju kan nggak apa-apa ya. Cuman ini yang saya sampaikan ini benar-benar hakikatnya gitu. Ya dan based on experience lah ya. Poinnya ada benar-benar apa yang dialami dan dirasakan gitu. Jadi testimoni gitu. Ya. Kenapa ini semua ada gitu. Kayak tadi di awal saya awali dengan kenapa ada Al-Fatihah, ada Amin, padahal nggak ada di ayat Quran. Kenapa ini dibaca terus? Kemudian kenapa cara bacanya gimana kan gitu? Kenapa cara bacanya begitu gitu? Manfaatnya apa? Jangan cuma sekali Amin itu,
kalau bisa lagi duduk santai Dian, amin, gitu aja sendiri sampai benar-benar bergetar. Diulang 10 kali, 20 kali gitu. Gitu, jangan cuman mudah-mudahan sehat ya Pak, amin gitu. Itu nggak ada nggak ada manfaatnya itu. Maaf ya. Itu sih latah Mas Sony, latah itu mah. Nggak ada manfaatnya nggak juga, tapi nggak ada getarannya itu, nggak ada ininya gitu, nggak ada. Kang Abu gimana? Sehat ya, alhamdulillah, amin gitu. Udah gitu. Iya. Cara bacanya salah. Maksudnya jadi lebih memaknai ngomong amin tuh nggak asal gitu loh Mas Sony. Lebih memaknai bahwa itu tuh ternyata ada sesuatu yang deep banget, getarannya juga sangat apa ya vibrasinya kan tentu saja benar-benar bermanfaat gitu. Jadi ya sesuatu dilakukan dengan kesadaran kan outputnya pasti beda gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Sony. Diulang-ulang kalau lagi diam sendiri sampai benar dapat getarannya itu, vibrasinya itu, rasain nggak? Kalau orang yang sensitif kerasa tuh. Aduh, rasanya kebuka, enak, lebih santai, lebih rileks, lebih tenang. Terus gitu diulang-ulang gitu. Oke. Terima kasih Mas Sony. Sampai ini ya, sorry tadi ya, dari bawah pusat, saya tunjukin. Dari bawah pusat sini, biar dia travel naik. Nih jadi nah sampai atas. Ulang lagi. Gitu. Nah, diulang-ulang gitu. Wah, tuh asik tuh. Iya, banyak getaran-getaran sih Mas Sony. Jadi banyak yang itu mungkin salah impactnya ketika lebih udah sadar gitu, maksudnya ada tahu knowledge-nya ada, jadi ada rasa yang lebih peka gitu dari sebelumnya gitu. Oke, luar biasa. So mungkin dari teman-teman ada pertanyaan kah? Ada yang ingin disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, diberikan apresiasi dari statement Mas Sony, boleh lewat chat atau raise hand sambil kita bisa berdiskusi gitu. Nah, anyway sambil nunggu teman-teman, Mas Sony, keterbukaan cakra ini manfaatnya apa sih Mas Sony? Baik secara tubuh fisik maupun spiritual tuh manfaatnya tuh untuk gimana gitu? Silakan. Secara tubuh fisik, cakra itu kan pintu energi. Jadi kita harus energi yang masuk keluar tuh harus lancar gitu. Jadi kalau cakra terbuka itu secara fisik kita bisa lebih sehat karena nggak ada energi yang macet. Akhirnya manusia itu kan ada energinya, Mbak. Manusia itu nggak cuma fisik loh badannya, ada badan fisik, ada badan non fisik ya kan, ada badan eterik, ada badan energi, ada badan emosi gitu kan. Badan itu berlapis-lapis. Jadi ada badan energi. Nah kalau badan ini setiap 5 lapisan tubuh ini itu saling terhubung satu sama lain kan, bukan terpisah. Jadi kalau ada orang badan emosinya misalnya gampang marah, gampang emosi, lama-lama kan fisiknya sakit. Oke. Maka kan ada ayat Al-Quran di Al-Baqarah ayat 11-12, fi qulubihim mardum fazadahumullahu mardo. Di dalam hatinya ada penyakit, badan emosinya penyakit, baru nanti ke fisik kan gitu. Iya, benar. Nah, ada badan juga badan energi. Badan energi itu kalau energi masuk keluarnya nggak lancar, ya fisiknya bisa sakit, emosinya juga nggak benar gitu. Jadi semua akan terkait. Jadi kalau cakranya mampet itu bisa kemana-mana dampaknya. Maka itu harusnya terbuka. Nah, itu salah satu tadi bisa membuka itu. Getaran itu bisa membuka. Itu. Dan secara spiritual juga cakra itu letak dari banyak aspek spiritual lah gitu. Misalnya di sini ada hati, itu adanya di jantung, cakra jantung, heart chakra. Lalu kemudian ketika orang itu spiritually awaken atau secara spiritual itu bangkit itu sahasrara atau cakra mahkotanya itu kebuka misalnya. Nah itu sebenarnya bukan ajaran Hindu, itu ajaran semua universal itu. Nah kapan kita bahas tentang itu berdasarkan Al-Quran.
Oke, Mas. Supaya mengenai kebuka itu. Menarik. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Tampaknya ini udah amin gitu. Tampaknya udah kerasa merindingnya, kerasa getaran dan pekanya. Jadi mungkin sampai nggak perlu ada pertanyaan lagi gitu ya. Dan memang ini penting untuk di-experience kan, bukan hanya jadi knowledge, tetapi ya kita mengalami gitu. Betapa sangat pentingnya kata-kata pendek ini, tetapi ini yang akan membuat vibrasi di dalam tubuh kita juga jadi lebih membaik gitu. Amazing tadi kita ngelihat dari percobaan gitu ya, di mana frekuensi yang naik, si perubahannya juga terjadi gitu, dan itu pasti juga terjadi di dalam tubuh kita. Once kita ada di frekuensi tertentu itu akan ada banyak perubahan di dalam tubuh, dan saya rasa disitulah pentingnya sholat gitu ya, disitulah pentingnya Al-Fatihah, kenapa diwajibkan, disitulah ada amin, dan saya rasa itu bukan hanya penggugur kewajiban, ritual olahraga aja gitu, tetapi bagaimana juga kita untuk masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Terima kasih Mas Sony, hari ini super mind blowing di penutup season 2 ini. Saya rasa lengkap ya Al-Fatihah yang ada pemaknaan aminnya, dan ini sangat jarang sekali dibahas. Terima kasih sekali lagi. So mungkin final statement untuk season 2 Mas Sony, ini kesimpulan keseluruhan dari season 2, karena ini episode terakhir season 2 yang kita akan jump to season 3 gitu, abis ini gitu. Silakan untuk memberikan satu final statement. Ya, saya sangat bahagia ya bahwa kita bisa menyelesaikan satu season ini dengan lengkap, dari mulai awal membahas Al-Fatihah hakikatnya apa, kemudian kita bahas mengenai iftitah, mempersiapkan dulu, kemudian hamdalah, basmalah, semua itu sampai kepada amin ini. Kalau ini bisa dimaknai, diulang, ini harus diulang sih. Saya juga mengulang, jadi kalau saya habis begini saya juga ngulang, karena apa yang saya sampaikan kadang-kadang saya juga baru dapat. Jadi saya ulang lagi sampai benar-benar bisa memahami Al-Fatihah ini dahsyat sekali untuk bisa merubah kita, sikap kita kepada Allah, mengetahui banyak hal, karena begitu hati terbuka itu, dan nggak cuman sekedar dibaca begitu saja, itu adalah awal untuk kita bisa sampai kepada kesadaran lebih dalam lagi, kira-kira gitu. Jadi saya rasa apa yang kita bahas ini hakikat semua, jadi kadang-kadang mungkin nggak mainstream ya, saya mohon maaf ya di season 2 ini kalau ada perkataan saya yang kurang cocok di hati pendengar atau yang melihat, tapi ini saya sampaikan ya melihat dari perspektif yang lain lah, paling nggak kalau misalnya kurang cocok ya ini pendapat lain gitu, tapi sebenarnya ini sebuah hal yang universal. Jadi yang hakikat itu artinya universal kan, nggak dilihat dari satu sudut pandang tertentu gitu, kira-kira. Dan tadi ya mengenai amin ya, kalau itu tadi mengenai satu season, mengenai amin sendiri ya, awalnya kita menganggap amin itu kabulkanlah semua permohonanku gitu. Jadi mau kita semua ada di situ. Lama-lama kita bilang amin itu ya terserah Tuhan deh bagaimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih dalam lagi yang kita bahas kali ini, itu adalah membiarkan vibrasi, frekuensi, suara, atau apapun pengaturan kehendak Allah itu bisa terjadi dengan seindah-indahnya gitu. Dan ini amin itu bukan aksesoris, tapi suatu hal yang sangat penting di dalam Al-Fatihah gitu. Meskipun nggak dimasukin ke ayat itu. Itu ya Kang Abu mungkin. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sony. Tuntas sudah season 2 kita, nggak kerasa ya 13 episode, seru banget nih. Dan kita akan bertolak menuju season 3. So, mudah-mudahan 2 season yang sudah kita lakukan ini bermanfaat buat pendengar siapapun yang menyaksikan Inner Heart Talk. Kita di sini hanya sama-sama belajar, sama-sama membuka pikiran, sama-sama memberikan inspirasi yang mudah-mudahan ini semua menambah wawasan kita untuk menuju kesadaran yang lebih baik. So, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di season 3 as soon as possible. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di season 3. Terima kasih.